Kejahatan datangnya kadang tidak pernah kita sangka dan bisa jadi dilakukan oleh seseorang yang kita kenal dengan baik. Perlu tetap waspada sekalipun dengan orang yang dekat dengan kita, terutama jika kita tidak tahu masa lalunya. Di episode kali ini, Madam Detektif akan menceritakan kisah nyata kejahatan yang pelakunya adalah orang yang sudah sangat dikenal korban. Pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 1994, Robert Arney yang sedang mengendarai mobilnya ke Virginia Avenue melihat kebakaran di sebuah rumah. Dengan menggunakan radio, dia segera melaporkan ke pemadam kebakaran. Pasukan pemadam kebakaran dan polisi segera menuju lokasi. Di TKP, polisi menemukan satu keluarga tewas. Di lantai 1, Teresa Hodges meninggal akibat dicekik dan tubuhnya masih dalam keadaan terbakar. Di lantai 2, Blaine Hodges suaminya tewas dengan tembakan di kepalanya dan sebuah pistol tergeletak di dekatnya. Di kamar lain, anak-anak mereka, Winter Hodges 11 tahun dan Anna Hodges, tewas dengan luka tembak di kepalanya. Anna juga mendapatkan luka bakar di tubuhnya. Berdasarkan kondisi TKP, polisi menduga bahwa Blaine membunuh istri dan anak-anaknya, kemudian menembakkan diri, mengingat pistol tergeletak di dekatnya. Blaine Hodges memang sedang mendapat masalah berat. Karena melakukan penggelapan uang, dia dipecat dari kantornya perusahaan pos dan seminggu lagi akan menjalani masa tahanan selama 6 bulan. Juga harus membayar denda atas perbuatannya sebesar 9.200 US dollar. Uang sejumlah itu tentu amat berat baginya. Mungkin faktor ini yang membuatnya stres sehingga melakukan tindakan seperti itu. Namun Dr. William Marcello meragukan dugaan polisi. Dari hasil otopsi, ternyata sang ayah telah tewas sekitar 12 jam sebelum ibu dan anak-anaknya, sehingga tidak mungkin dia yang membunuh keluarganya. Jadi kasusnya bukan seorang ayah membunuh keluarganya, tapi seseorang membunuh keluarga Hodges. Untuk memperlancar penyelidikan dan mencegah pembunuh agar tidak melarikan diri, detektif dari kantor kepolisian Virginia sepakat untuk merahasiakannya kepada siapapun, termasuk ke media. Mereka hanya mengatakan satu keluarga meninggal akibat kebakaran rumah. Namun penyebab kebakaran belum diketahui. Detektif Barry Casey ditugaskan untuk memimpin penyelidikan. Dia mulai menginterogasi saudara dan tetangga korban. Seorang tetangga mengatakan bahwa jika mereka ingin tahu tentang keluarga Hodges, bertanyalah kepada Earl Bramblett. Dialah teman terdekat Blaine. Sering tinggal di rumahnya, sudah seperti saudara sendiri. Anak-anak mereka menyebutnya dengan Uncle Earl. Detektif segera memanggil Bramblett ke kantor polisi, berharap mendapat informasi tentang keluarga Hodges. Awalnya Bramblett menunjukkan rasa sedihnya atas tewasnya keluarga Hodges, tapi kemudian membuat pernyataan yang sungguh mengagetkan. Bramblett dengan nada marah berkata, "Blaine, si pecundang itu membunuh keluarganya kemudian menembak dirinya sendiri." Tentu saja pernyataannya membuat detektif terkejut, karena mereka tidak memberikan informasi kepada siapapun, termasuk media, bahwa Hodges tewas karena luka tembak. Informasi yang diberikan pihak kepolisian hanya keluarga Hodges tewas akibat kebakaran. Dari mana dia tahu bahwa Blaine tewas karena luka tembak? Dia juga bisa menceritakan secara detail apa yang terjadi dengan keluarga Hodges. Kalau bukan pembunuhnya, tidak mungkin tahu. Tanpa perlu waktu lama, detektif sudah menemukan tersangka pembunuh keluarga Hodges berdasarkan pernyataannya sendiri. Namun pernyataan saja tidak cukup. Mereka harus mendapatkan bukti dan saksi bahwa Bramblett adalah pelaku pembunuhan keluarga Hodges. Maka dia diminta datang ke kantor polisi keesokan harinya. Ketika esoknya Bramblett tidak muncul, detektif segera mendatangi tempat tinggalnya di kamar sebuah penginapan. Di kamarnya ditemukan majalah dan buku yang berisi pembunuhan. Juga ada buku yang berjudul Bagaimana Membunuh dengan Pistol Tanpa Barrel. Sama dengan pistol yang ada di TKP, juga tanpa barrel. Barrel adalah laras panjang tempat dilaluinya peluru pada saat ditembakkan. Sementara beberapa detektif lain menggeledah mobilnya. Di dalam dashboard mobil ditemukan beberapa peluru yang komposisinya sama dengan peluru yang ditembakkan pada korban. Beberapa detektif juga menuju ke perusahaan tempat Bramblett bekerja. Lokasinya dengan TKP sekitar 12 menit. Di sana ditemukan daftar absensi Bramblett yang jam kedatangannya pada hari Senin itu dihapus.
Ahli forensik mencoba menghapus coretan dan membaca tulisan sebelumnya dengan sinar inframerah. Maka terbacalah tulisannya 5:08 pagi. Karena pada hari itu dia memang harus datang jam 5. Ketika dicek di komputer juga menunjukkan waktu yang sama. Ini artinya dia punya waktu untuk meninggalkan TKP dan menuju ke kantor, walaupun detektif belum bisa menuduhnya dia pelakunya. Jadi Bramblett menyadari kesalahannya ini, maka buru-buru dicoretnya. Bukti lain, seorang pegawai kantor melihat air yang terus mengalir di bak. Ternyata di dalamnya ada celana jeans milik Bramblett. Ketika beberapa detektif menginvestigasi di sana, dia menyerahkannya kepada mereka. Berdasarkan bukti forensik, jeans tersebut ternyata mengandung zat-zat kimia yang terdapat dalam bensin, sama dengan zat atau partikel yang dipakai untuk membakar rumah korban. Untuk menghilangkan bukti, Bramblett berusaha mencucinya di bak air, namun dia teledor dan meninggalkannya begitu saja, sehingga ditemukan pegawai lain. Di tempat sampah ditemukan beberapa kertas dengan gambar manusia yang diberi tanda panah. Tanda panah itu persis seperti luka yang menewaskan keluarga Hodges. Ada panah yang diarahkan ke kepala yang menunjukkan tembakan di kepala. Ada yang lehernya diberi tanda bulatan yang menunjukkan korban dicekik. Rupanya Bramblett menggambarkan kembali pembunuhan yang sudah dilakukannya kepada keluarga Hodges. Di gudang penyimpanan barang yang disewa Bramblett, detektif menemukan sebuah kotak yang berisi beberapa kaset. Ketika diputar, berisi suara Bramblett yang menceritakan dirinya memiliki gairah kepada Winter, putri Hodges yang berusia 11 tahun. Ternyata dia seorang pedofil yang mengincar Winter. Di samping seorang pedofil, Bramblett juga seorang paranoid karena menuduh Blaine menjeratnya agar memiliki gairah seks dengan Winter. Dan tuduhannya itu sungguh tidak masuk akal. Tidak mungkin seorang ayah menyerahkan anaknya yang belia untuk melakukan perbuatan cabul kepada seorang yang pantas jadi kakeknya. Sayangnya, bukti sebanyak itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menahan Bramblett. Yang diminta pengadilan adalah bukti primer, bukti di TKP. Sementara di TKP hanya ditemukan rambut alat kelamin di tempat tidur anak, pistol kaliber 22 tanpa nomor seri dan tanpa barrel, karena barrel sudah diambil pembunuhnya untuk menghilangkan jejak. Sepanjang Bramblett tidak mengakui perbuatannya, detektif tidak bisa menangkapnya. Satu-satunya cara adalah membuktikan bahwa pistol tersebut milik Bramblett dan bahwa dialah yang menembak Hodges dan anak-anaknya dengan menggunakan peluru yang sama dengan peluru yang ada di dalam mobilnya. Namun hal ini tidak bisa dilakukan. Tanpa nomor seri, nama pemiliknya tidak bisa diketahui. Tanpa barrel, detektif tidak bisa membuktikan bahwa peluru yang menewaskan korban adalah peluru yang sama dengan yang ada di dalam mobil Bramblett. Karena untuk membuktikan diperlukan uji balistik. Dan untuk melakukan uji balistik diperlukan barrel. Padahal barrelnya tidak ada. Barrel dari setiap jenis senjata memiliki bentuk dan peluru yang berbeda. Uji balistik dilakukan dengan langsung memasukkan peluru ke dalam barrel pistol tersebut. Kemudian ditembakkan. Peluru dengan barrel yang berbeda tentu tidak bisa digunakan. Akibatnya Bramblett masih bebas. Mengetahui situasinya sudah tidak aman, dia menghilang, pindah ke kota lain. Walaupun Bramblett sudah menghilang, detektif tetap mengumpulkan bukti, terutama menemukan pistol dengan model yang sama dengan yang ada di TKP. Setelah berbulan-bulan mencari, akhirnya seorang detektif berhasil mendapatkannya, sehingga uji balistik bisa dilakukan. Setelah hampir 2 tahun detektif berhasil mengumpulkan bukti dan saksi, tiba saatnya menyusun rencana penangkapan Bramblett. Pada tanggal 30 Juli 1996, Bramblett berhasil ditangkap dari persembunyiannya dan dijebloskan ke penjara. Sampel DNA-nya juga diambil. Pada akhir tahun 1997, kasus Bramblett mulai disidangkan. Bukti-bukti inilah yang disampaikan pihak penuntut kepada hakim. Bukti di TKP berupa pistol tanpa barrel, uji balistik membuktikan bahwa peluru yang ditemukan di mobil Bramblett adalah sama dengan peluru yang ditemukan pada korban. Ini artinya pistol yang ditemukan di TKP adalah milik Bramblett. Dengan demikian dialah pembunuhnya. DNA rambut kelamin yang ditemukan di tempat tidur anak cocok dengan DNA Bramblett.
Bukti-bukti tersebut sudah menjadikan Bramblett sebagai pelaku pembunuhan keluarga Hodges. Seorang wanita bernama Maggie melihat mobil pick-up warna pink dengan penutup belakang warna hitam tergesa-gesa meninggalkan TKP menyalip mobilnya. Maggie menyebutkan warna mobil itu pink, padahal warna mobil Bramblett putih. Namun, hakim sudah dijelaskan melalui video bahwa perubahan warna putih menjadi pink itu akibat terkena lampu jalan yang mengandung sinar halogen, sehingga warna putih terlihat pink. Dua orang wanita bersaksi bahwa pada tahun 1970-an, saat usia mereka 11 dan 14 tahun, Bramblett memberi alkohol, lalu dia melakukan pelecehan seksual dan kekerasan fisik. Temannya satu sel juga bersaksi bahwa Bramblett mengatakan dirinya kecanduan dengan remaja putri yang berusia belasan tahun. Pada tahun 1977, Bramblett juga merupakan tersangka hilangnya Tammy Akers dan Angela Rader, yang saat itu berusia 14 tahun. Namun Bramblett bebas karena tidak ada bukti dan saksi. Keduanya bekerja pada Bramblett. Seorang temannya juga bersaksi bahwa Bramblett mengatakan mestinya aku tidak menganiaya Tammy Akers dan Angela Rader. Pada tanggal 16 Desember 1997, Bramblett dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Bramblett tidak banyak berkata, hanya sedikit saja, yaitu menyangkal bahwa semua itu tidak benar. Dia tidak pernah membunuh siapapun. Seberapa keras pun dia menyangkal, bukti dan saksi sudah banyak. Dia sedikit berbicara di sidang pengadilan, namun bukti isi kaset rekamannya sudah berbicara banyak. Detektif merekonstruksi kembali tragedi pembunuhan keluarga Hodges. Bramblett sudah lama merencanakan pembunuhan kepada Blaine. Sebagai seorang yang dekat dengan Blaine, dia tahu kebiasaan keluarganya. Tiap minggu, Teresa dan anak-anaknya pergi shopping. Maka minggu pagi sebelum mereka berangkat, Bramblett sudah datang ke rumah mereka. Ketika Teresa dan anak-anaknya berangkat shopping, Bramblett membunuh Blaine dengan menembakkan peluru di kepalanya dan meletakkan pistol di sebelah korban agar seolah-olah bunuh diri. Kamar korban ada di lantai 2. Ketika Teresa dan anak-anaknya pulang dari shopping, Bramblett menyambutnya dan mengatakan bahwa ayah mereka tidak ingin diganggu karena sedang menghadapi masalah berat. Karena itu Bramblett mengajak mereka memancing. Sorenya sepulang dari memancing, Bramblett berharap ketika Teresa dan anak-anaknya menemui ayahnya, mereka berpikir bahwa ayahnya bunuh diri karena stres. Ternyata yang terjadi tidak sesuai harapannya. Ketika melihat Blaine tewas, Teresa tidak percaya suaminya bunuh diri, lalu turun ke lantai 1 menemui Bramblett dan menuduhnya dialah yang membunuh suaminya. Maka Bramblett mencekiknya. Meskipun Teresa mengadakan perlawanan namun sia-sia. Setelah Teresa tewas, Bramblett ke kamar anak-anak di lantai 2, membunuh Winter dan Anna dengan menembak kepala mereka. Kemudian dia pulang. Menjelang pagi dia datang kembali ke rumah korban, menuangkan bensin lalu membakarnya untuk menghilangkan jejak perbuatannya. Lalu dia bergegas pergi ke tempatnya bekerja. Pada tanggal 9 April 2003, di usia 61, eksekusi hukuman mati untuk Bramblett dilaksanakan. Dia memilih hukuman mati dengan kursi listrik dan menolak suntik mati. Sebagai protes bahwa dia tidak membunuh siapapun. Dengan suntik mati, dia harus berbaring. Menurutnya itu menunjukkan kelemahannya, seolah-olah dia melakukan pembunuhan. Padahal tidak. Begitu menurut pendapatnya. Sebelum eksekusi, rambut di bagian kepala dan kaki kanan Bramblett dicukur untuk memaksimalkan daya setrum. Begitu listrik dinyalakan, tanda dimulainya eksekusi, kepulan asap mulai muncul pada kaki kanannya sebagai tanda bahwa penyetruman sedang berlangsung. Setelah 5 menit, Dr. Alvin Harris meletakkan stetoskop di dada Bramblett. Lalu dia memberitahu bahwa Bramblett sudah meninggal. Ngeri juga ya guys, eksekusi dengan kursi listrik. Karena itu sekarang di Amerika diberlakukan suntik mati. Sekian dulu guys, sampai jumpa di episode berikutnya. For your information, atas permintaan beberapa viewer dan subscriber, Madam Detektif akan mengupload kembali video-video yang kualitas suaranya kurang bagus. Tentunya bukan pada hari Jumat, karena Jumat merupakan jadwal upload video baru. Terima kasih sudah menyaksikan dan subscribe channel kami.